Sebelum munculnya pergerakan kebangkitan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan oleh tokoh terdahulu masih bersifat konvensional dan seringkali bersifat kedaerahan atau etnosentrisme, sehingga membuat ketidakberhasilan tokoh-tokoh terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan di berbagai daerah semakin banyak terjadi. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Salah satunya adalah Van Deventer yang merupakan seorang pengacara Belanda. Ia mengusulkan bahwa setidaknya bangsa Belanda berterima kasih kepada Indonesia. Oleh karena itu muncullah sebuah usulan yang dinamakan politik etis atau politik balas budi. Sebagai politik liberal atau politik pintu terbuka yang mana sangat memberikan keuntungan kepada pihak Belanda. Politik etis terdiri dari 3 program, yaitu 1. Adanya keinginan perpindahan penduduk dari wilayah yang padat menuju wilayah yang jarang penduduknya atau migrasi. 2. Adanya keinginan untuk memperbaiki sarana penggantian untuk keperluan pertanian atau irigasi. 3. Adanya keinginan peningkatan pendidikan untuk penduduk pribumi atau edukasi. Migrasi dan irigasi sendiri masih menguntungkan pihak Belanda, sedangkan edukasi berhasil memberikan harapan dan pemikiran yang baru bagi pemuda di Indonesia. Karena dalam hal edukasi, hanya kalangan bangsawan saja yang mendapatkan kesempatan pendidikan sampai dengan jenjang tinggi. Sedangkan rakyat jelata hanya diajarkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Berkat harapan dan pemikiran dijuangkan kemerdekaan Indonesia, akhirnya berdirilah organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sejak berdirinya organisasi Budi Utomo, peranan pemuda dalam pergerakan nasional semakin besar, hingga terciptalah Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda pertama berlangsung di Batavia yang saat ini dikenal dengan kota Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres Pemuda pertama dibuka dengan pidato dari Ketua Kongres, Muhammad Tabrani, yang mengungkapkan bahwa ada banyak cara untuk bisa membebaskan diri dari penjajah. Oleh sebab itu, ia meminta kepada seluruh peserta Kongres yang hadir untuk menjadi tonggak kekuatan bagi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyelenggarakan Kongres Pemuda pertama. Untuk melaksanakan kewajiban membebaskan diri dari penjajah, banyak cara yang dapat kita lakukan. Oleh karena itu, kita meminta semua peserta Kongres untuk tidak menentang menjadi tonggak kekuatan bagi kemerdekaan Indonesia. Membangkitkan semangat kerjasama antar belah pemuda, agar dengan demikian ditetapkan dasar bagi persatuan Indonesia dalam memandangi Indonesia dalam hubungan secara luas. Saya harap Kongres ini akan menjadi suara kaum pemuda yang akan datang demi kemerdekaan negara dan bangsa kita. Maka bersatulah. Dengan ini, saya menyatakan Kongres ini dibuka. Ya, benar. Perlu adanya persatuan di setiap organisasi. Oleh karena itu, persatuan Indonesia semakin penting dilakukan, terutama karena memiliki dasar yang sama, yaitu bebas dari penjajah. Baiklah, apa semuanya setuju? Setuju. Ya juga saya yakinnya bahwa bahasa Melayu akan menjadi bahasa pergaulan dan bahasa persatuan yang dilakukan untuk orang Indonesia. Dan kebudayaan Indonesia ke depan akan mendapat pengungkap dalam bahasa itu. Iya, itu belum terjadi, karena sudah banyak yang digunakan sebagai bahasa pengantar. Ya, itu sangat benar. Kenapa yang digunakan? Tidak. Bisa. Tidak bisa. Ya, tapi itu tidak bisa. Ya, nggak bisa. Bisa.
Dalam Kongres Pemuda pertama memang belum berhasil menyatukan kelompok pemuda dalam satu organisasi, sebagaimana Muhammad Yamin ikut menolak dilakukannya fusi untuk mewadahi semua organisasi pemuda dalam wadah yang sama. Sedangkan Muhammad Tabrani sendiri tidak menyetujui bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Namun begitu terdapat hasil Kongres Pemuda pertama. Karena upaya Kongres Pemuda pertama untuk mewujudkan cita-cita persatuan pemuda belum maksimal atau terlaksana dengan baik, ditambah perkembangannya pemikiran politik secara terbuka para pemuda yang didorong oleh berbagai peristiwa, maka dilakukanlah Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dalam 3 tahapan. Tahap pertama berlangsung di Gedung Katolik Jonglingen, Bonn. Pertemuan kedua 28 Oktober 1928 di Gedung Oost Java Bioskop yang membahas masalah pendidikan. Indonesia's Club Gebold di Jalan Keramat Raya 106 dipakai untuk rapat ketiga sekaligus penutup rapat. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus mengumpulkan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bahasa apa yang akan digunakan dipakai oleh bangsa Indonesia untuk bahasa persatuan. Iya, ini kita mau gimana? Kalau misalnya Dalam hal ini, saya mengusulkan untuk memakai bahasa Melayu. Secara hampir semua rakyat mengetahui bahasa tersebut. Saya akan memberikan kesempatan yang lain untuk memberikan pendapat. tidak bahasa pencocok, tidak bahasa Jawa. Bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu juga harus disebut bahasa Indonesia. Jadi bagaimana? Saya perwakilan Jong Sumatera Nebun setuju. Saya perwakilan Jong Jawa setuju. Saya perwakilan Jong Batak setuju. Baiklah, dapat disimpulkan dan dicapai kesepakatan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pergaulan sekaligus bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. In heaven, ada mazhab berilare berderet solusi. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah Kongres Pemuda II dilaksanakan, sikap pemerintah kolonial biasa saja. Bahkan, Van der Plas, seorang pejabat kolonial untuk urusan jajahan, menganggap remeh Kongres Pemuda itu dan keputusan-keputusannya. Van der Plas sendiri menertawakan keputusan Kongres untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengingat bahwa sebagian pembicara justru menggunakan bahasa Belanda dan bahasa daerah. Akan tetapi, apa yang diperkirakan Van der Plas sangatlah melesat. Sejarah telah membuktikan Kongres itu telah menjadi api yang mencetuskan persatuan bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisme. Dalam Kongres tersebut, Muhammad Yamin menuliskan rumusan pada secari kertas dan dibacakan oleh Sugondo, dan kemudian dijelaskan kembali oleh Muhammad Yamin secara panjang lebar.
Dalam kongres itu pula, pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dikumandangkan di hadapan peserta Kongres Sumpah Pemuda. Juga untuk pertama kalinya diikrarkan Sumpah Pemuda, yaitu di Jakarta pada 28 Oktober 1928.